Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kembali diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa mengikuti kajian tafsir Al-Quranil Karim via Zoom. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk bisa menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, biidznillah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba melanjutkan kajian tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Juz' Amma, dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taysir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalami Al-Mannan. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir surat At-Takatsur, dan biidznillah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tafsir berikutnya, surat berikutnya, surat Al-Asr. Dan sebelum kita membaca tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dari surat yang mulia ini, kita minta terlebih dahulu kepada Al-Akh Al-Qari untuk membacakan surat yang akan kita tafsirkan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kepada beliau kita persilahkan, falyatafaddal mashkuran ma'juran insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, surat Al-Asr dinamakan juga dengan surat Wal Asr. Dan surat yang mulia ini menurut pendapat mayoritas ahli tafsir bahwa surat yang mulia ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah An-Nabawiyah. Surat yang mulia ini sekalipun singkat atau pendek, namun surat ini memiliki kandungan makna yang sangat agung, memiliki kandungan makna yang sangat mulia, sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa pendahuluan
tatkala beliau mentafsirkan surat yang mulia ini, yang kesemua riwayat yang disebutkan oleh beliau menunjukkan akan keagungan dan kemuliaan surat Al-Asr. Di antaranya sebuah riwayat komentar dari Amr ibn al-As radhiyallahu an. Dan tanggapan Amr ibn al-As ini diucapkan oleh beliau sebelum beliau masuk Islam. Amr ibn al-As wafada ala Musailimah al-Kadzab. La'anahullah wa dhalika ba'dama bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabla an yuslima Amr. Amr ibn al-As datang menemui Musailimah al-Kadzab. Setelah diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Dan saat itu Amr ibn al-As belum masuk Islam. Faqala lahu Musailimah, maka berkatalah Musailimah al-Kadzab kepada Amr ibn al-As, "Mada unzila ala sahibikum fi hadhihi al-muddah?" Apa yang diturunkan kepada teman kalian ini, maksudnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa yang diturunkan kepada teman kalian, yakni Muhammad, pada waktu ini, saat ini. Maka Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala, ingat tanggapan beliau diucapkan oleh beliau ini sebelum beliau masuk Islam. Beliau berkata, laqad unzila alaihi suratan wajizatan balighah. Telah diturunkan kepada Muhammad sebuah surat yang pendek, tapi balighah, memiliki makna yang sangat dalam. Ya, surat yang sangat pendek, hanya 3 ayat, akan tetapi surat yang begitu sangat pendek ini memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Wa ma hiya? Maka Musailamah bertanya kepada Amr bin al-As, apa yang diturunkan kepada Muhammad itu? Maka Amr bin al-As membaca firman Allah tabaraka wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini sebuah tanggapan yang diucapkan oleh Amr bin al-As saat itu beliau belum masuk Islam. Sehingga kala itu Musailimah berkata kepadanya, fafakkara Musailimah hunayha. Ya, Musailimah berfikir sejenak, kemudian dia berkata kepada Amr bin al-As, sesungguhnya telah diturunkan kepada aku kalimat-kalimat seperti yang diturunkan kepada Muhammad, sama. Faqala lahu Amr wa ma huwa? Maka Amr balik bertanya, apa yang diturunkan kepada anda wahai Musailimah? Maka kemudian Musailimah al-Kadzab ini membaca kalimat-kalimat yang sudah dia rangkai. Dia berkata, ya wabr, ya wabru, ya wabru, innama anta udhunani wa sadru. Ya, dia membaca kalimat-kalimat yang dirangkainya. Tatkala ia berfikir sejenak tadi, kemudian dia rangkai dan dia bacakan, yang niat tujuannya adalah untuk menandingi ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya wabru, innama anta udhunani wa sadru. Wahai wabr. Wabru itu bisa diartikan dengan kelinci. Sesungguhnya engkau adalah binatang yang memiliki udhunan, 2 telinga yang sangat besar, dan memiliki dada yang sangat besar. Setelah ia membacakan kalimat-kalimat yang dia mengatakan bahwa itu adalah kalimat yang sama sebagaimana diturunkan yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dia bertanya kepada Amr bin al-As, "Kaifa tara ya Amr?" Apa pendapatmu wahai Amr tentang ayat-ayat yang saya bacakan tadi kepadamu? Ya, maka Amr bin al-As mengatakan, "Wallahi innaka la ta'lamu anni a'lam annaka takdzib." Demi Allah wahai Musailimah, sesungguhnya engkau sudah tahu bahwa aku berpendapat sesungguhnya engkau adalah seorang yang berdusta.
Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam pembahasan tafsir surat Al-Asr. Ini menunjukkan bahwa hatta orang kafir sendiri mengetahui keagungan daripada surat Al-Asr. Di mana Amr ibn As mengomentari surat ini adalah surah wajizatun balighah. Surat yang sangat ringkas, surat yang sangat pendek, akan tapi memiliki kandungan yang sangat dalam. Sehingga masih dari apa yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sehingga hal ini menjadikan surat yang mulia ini merupakan surat yang memiliki kedudukan yang istimewa di kalangan para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hudzaifah, dia berkata, "Kana ar-rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yatafarraqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar surata wal 'asri thumma yusallimu ahaduhuma 'ala al-akhar ay indal mufaraqah." Begitu sangat pentingnya surat ini di hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sangat agungnya surat ini di mata mereka sehingga disebutkan bahwa para sahabat Rasulullah SAW, dua orang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, idzal taqaya, apabila keduanya bertemu, kemudian berbicara, dan keduanya tidaklah lam yatafarraqa, keduanya tidaklah berpisah, tidaklah meninggalkan satu dengan yang lainnya, hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar itu surat wal 'asr. Sampai salah satu di antara mereka akan mengingatkan saudaranya dengan membacakan surat Al-Asr kepadanya. Perhatikan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bagaimana kedudukan yang sangat luar biasa, kedudukan yang sangat istimewa surat Al-Asr di hati para sahabat. Sehingga tatkala mereka bertemu dan tidaklah mereka berpisah kecuali salah satu di antara mereka membacakan kepada temannya surat Al-Asr sebagai bentuk nasihat untuk mengingatkan saudaranya tentang pentingnya memperhatikan dan merenungkan isi kandungan dari surat yang mulia ini. Setelah dibacakan, thumma yusallimu ahaduhuma 'alal akhar. Setelah dibacakan baru kemudian mengucapkan salam, kemudian mereka pun berpisah. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan riwayat yang berikutnya, yang ketiga, komentar Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengomentari surat yang mulia ini dengan ungkapan yang sangat luar biasa. Di mana ungkapan ini, perkataan Imam Syafi'i rahimahullah terkait dengan surat ini menunjukkan bahwa surat ini memiliki kandungan yang sangat dalam. Wajar jika seandainya Amr ibn Al-As sebelum masuk Islam boleh mengomentari surat ini dengan komentar yang sangat agung. Wajizatun balighah, surat yang pendek, surat yang ringkas, tapi memiliki isi kandungan yang sangat dalam. Wajar jika seandainya para sahabat Rasulullah SAW tidaklah seorang lelaki bertemu dengan temannya, kemudian hendak berpisah kecuali salah satu di antara mereka mengingatkan saudaranya dengan membacakan kepadanya surat Al-Asr. Sehingga apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'atuhum. Jika seandainya manusia mentadabburi, jika seandainya manusia mempelajari isi kandungan surat Al-Asr, maka sesungguhnya surat ini adalah surat yang sudah cukup bagi mereka. Bahkan dalam ungkapan yang lain, dengan redaksi yang agak berbeda, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surat lakafathum. Jika seandainya Allah tabaraka wa taala tidak menurunkan firman-Nya kepada manusia sebagai hujjah dari Allah kepada mereka, kecuali surat yang mulia ini, surat Al-Asr, maka tentunya surat ini sudah cukup bagi mereka. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Walaupun para ulama memberi catatan dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apa yang dimaksud dengan
jika seandainya Allah tidak menurunkan surat dalam Al-Quran kecuali surat Al-Asr, maka surat ini sudah cukup bagi mereka. Apa yang dimaksud dengan kecukupan? Ya, dalam surat yang mulia ini bagi manusia. Maka para ulama mengatakan surat ini cukup untuk memberikan motivasi kepada manusia beramal, beribadah kepada Allah. Surat ini cukup mendorong manusia untuk beriman, beramal, melakukan kebaikan dan menjauhi perkara-perkara keburukan yang dilarang oleh Allah Taala. Kenapa? Karena dalam surat yang mulia ini, nanti insya Allah akan kita bacakan, Allah Taala dengan tegas mengatakan bahwa manusia semuanya, tidak ada yang dikecualikan dari ini kecuali orang-orang yang nanti disebutkan oleh Allah memiliki sifat-sifat terpuji. Semua manusia pada dasarnya berada di dalam kerugian. Berada dalam kerugian. Dan tentunya tidak ada seorang manusia yang dikatakan berada dalam kerugian kecuali dia akan berusaha bagaimana caranya agar ia selamat dari kerugian. Karena kata rugi merupakan kata atau kalimat yang sangat ditakuti oleh semua kita. Siapa di antara kita yang tidak takut dikatakan sebagai seorang manusia yang merugi, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Maka Allah mengatakan bahwa semua manusia berada dalam kerugian. Sehingga dengan penjelasan ini akhirnya manusia pasti akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan dirinya dari kerugian ini. Maka Allah sebutkan beriman, beramal saleh, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka jika seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak turunkan ayat atau surat yang lain, surat Al-Asr, untuk memotivasi manusia beramal, memotivasi manusia meninggalkan maksiat, memotivasi dan mendorong manusia untuk menyelamatkan dirinya dari kebinasaan, Allah tidak turunkan kecuali surat ini, maka surat ini sudah cukup sebagai motivasi bagi mereka. Ini yang dimaksudkan oleh perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang bukan bermakna atau bukan berarti bahwa surat ini cukup sebagai surat yang dengannya semua syariat terkumpul padanya. Bukan ini maksudnya. Karena tentunya kita tahu bahwa surat ini tidak menyinggung tentang salat, tidak menyinggung tentang zakat, tidak menyinggung tentang puasa, haji dan ibadah-ibadah Islam yang lainnya. Tapi surat ini cukup bagi manusia sebagai motivasi bagi mereka untuk menyelamatkan dirinya dari kebinasaan, menyelamatkan dirinya dari kerugian. Karena Allah menjelaskan bahwa semua manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini beberapa asar atau riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau yang menjelaskan dan menunjukkan kepada kita semua bahwa surat Al-Asr adalah surat yang sangat mulia, surat yang sangat agung, sekalipun dia merupakan surat yang pendek, akan tapi isi kandungannya sangat dalam. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri, demi masa. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau berkata, Aqsama ta'ala bil 'asri. Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat yang mulia ini bersumpah dengan Al-Asr. Sumpah. Jadi waw di sini adalah wawul qasam, waw sumpah. Dan beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan satu pendapat dari beberapa pendapat para ulama tentang tafsir Al-Asr. Apa ini maksud dengan Al-Asr di sini? Beliau berkata, alladzi huwa al-lailu wan naharu mahallu af'alil ibadi wa a'malihim. Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan Asr. Beliau mengatakan Al-Asr di sini adalah al-lailu wan nahar. Malam dan siang. Artinya masa. Waktu demi masa. Yang mana waktu dan masa ini adalah tempat atau sarana yang dipakai oleh seorang hamba dalam melakukan aktivitas mereka, amal perbuatan mereka, baik amal itu merupakan amal yang baik maupun amal yang buruk. Jadi Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala
menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud dengan al-asr di sini adalah masa, waktu, siang dan malam yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, yang dengan waktu dan masa yang Allah berikan kepada hamba ini, hamba bisa beraktivitas, hamba bisa berbuat, melakukan kebaikan, dan kadangkala waktu ini, masa ini dimanfaatkan oleh seorang hamba untuk melakukan maksiat kepada Allah waliyadzubillah. Sekalipun di sana ada pendapat-pendapat yang lain yang disebutkan oleh para ulama, di mana sebagian para ulama berpendapat bahwa al-asr di sini adalah waktu asar. Al-asr di sini adalah waktu asar. Yang erat kaitannya dengan salat asar, salat yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Sehingga Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan menyebutnya. Demi asar, demi waktu asar. Karena di waktu asarlah salat asar ditegakkan, sebuah salat yang secara khusus Allah tabaraka wa taala perintahkan kita untuk menjaganya, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah tabaraka wa taala berfirman, jagalah olehmu salat 5 waktu dan terkhusus salat asar. Dan ada pendapat-pendapat yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama, kan tapi sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa Imam Sa'di rahimahullah condong dengan pendapat yang dinukil dari mayoritas para ulama bahwa yang dimaksud dengan al-asr di sini adalah masa. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sering kita sampaikan pada surat-surat sebelumnya tatkala ada firman Allah tabaraka wa taala yang mana di situ Allah bersumpah, sering kita sampaikan dan sering kita ulang bahwa tidaklah Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan menyebutkan salah satu di antara makhluk yang telah diciptakan olehnya subhanahu wa ta'ala, kecuali makhluk tersebut memiliki kedudukan, memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Kita telah pernah membahas surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashri wa syaf'i wal watri wal layli idha yasr. Kita jelaskan di sana bagaimana kedudukan yang sangat istimewa bagi waktu fajar, bagi 10 malam. Apakah maksudnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Apakah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah? Kemudian kita juga membahas firman Allah tabaraka wa taala pada surat berikutnya setelah surat Al-Fajr, surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Kita juga menjelaskan surat berikutnya surat Asy-Syams, surat Al-Lail, surat Ad-Duha, ya, kemudian surat At-Tin, di mana semua surat-surat yang kita sebutkan ini Allah tabaraka wa taala mengawali firman-Nya dengan bersumpah, ya, menyebutkan makhluk-makhluk tertentu yang telah diciptakan oleh Allah. Dan setiap kali kita menjelaskan surat ini, kita selalu ingatkan bahwa tidaklah Allah menggunakan makhluk tersebut sebagai sumpahnya dalam firman-Nya, kecuali makhluk tersebut memiliki kedudukan yang sangat istimewa, memiliki manfaat, memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Maka begitu pula tatkala Allah tabaraka wa taala berfirman pada ayat yang pertama dari surat yang mulia ini, tatkala Allah berfirman wal asr, yang pendapat yang paling sahih maknanya adalah masa, maknanya adalah waktu, maka ini menunjukkan bahwa waktu atau masa, siang dan malam, silih berganti yang mendatangi kita, yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita, maka masa ini merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah, memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Sehingga bagi kita sebagai seorang hamba, waktu ini, masa ini, hakikat daripada kehidupan kita. Sehingga muncul ungkapan yang masyhur yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tatkala beliau mengingatkan kita semua tentang pentingnya waktu, pentingnya masa yang Allah berikan kepada kita. Di mana beliau mengatakan, Ibna Adam, innama anta ayyam, kullama zahaba yaumun, zahaba ba'duka. Beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Siapapun di antara kita yang hidup di atas muka bumi, siapapun dia, apakah dia laki-laki,
atau dia wanita, tua atau muda, maka hakikat kehidupannya adalah, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ayyam. Hakikat kehidupannya adalah hari, kumpulan hari. Kullama dhahaba yaumun, dhahaba ba'duk. Tatkala satu hari itu hilang darimu, berlalu, maka akan hilang pula sebahagian dirimu. Benar. Karena semua kita berjalan ke depan, menuju akhirat. Dunia kita tinggalkan. Jadi semakin lama kita hidup di atas muka bumi, maka kesempatan kita hidup untuk beribadah kepada Allah semakin berkurang. Jika seandainya Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan, jika seandainya Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan kita hidup 70 tahun di atas muka bumi. Misal, kita ditakdirkan hidup 70 tahun di atas muka bumi. Dan hari ini telah berlalu 40 tahun dari umur dan waktu, masa yang Allah berikan kepada kita. Maka tentunya sisanya tinggal 30 tahun. Maka ini yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ibna Adam, innama anta ayyam. Hakikat dirimu hanya kumpulan hari. Apabila satu hari berlalu dari hidupmu, maka sebahagian dari dirimu telah hilang. Karena kita lihat para salaf dahulu, rahimahumullahu ta'ala, sangat memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka tidak mau waktu ini terbuang dengan sia-sia. Mereka tidak mau waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah, siang dan malam yang Allah anugerahkan kepadanya berlalu begitu saja tanpa ada kebaikan yang bisa dia lakukan. Sampai subhanallah, sebagian mereka mengatakan bahwa perkara yang paling aku tidak senang atau perkara yang paling sulit yang aku harus lewati dalam kehidupanku ini adalah makan. Beliau bercerita, beliau seorang penuntut ilmu yang menu makanannya adalah roti yang sudah sangat keras. Jadi kalau sudah datang jam makan, maka ini perkara yang paling berat. Kalau tidak makan, lemas. Kalau tidak makan, tidak kuat. Kalau tidak makan, tidak bisa beraktivitas. Mau tak mau harus makan. Namun dengan makan, dengan kondisi makanan yang membutuhkan waktu untuk mengunyahnya, maka ini perkara yang sangat berat, kata beliau, subhanallah. Di mana kita terbalik. Waktu makan adalah waktu yang paling istimewa bagi kita. Nasallallahu salamu alaihi. Sehingga ada sebagian mereka karena makanannya roti sangat keras yang butuh dikunyah dalam waktu yang agak lama, maka mereka mengakalinya supaya waktunya itu tidak terbuang sia-sia hanya untuk mengunyah makanan yang agak keras tersebut. Apa yang mereka lakukan? Roti tersebut sebelum dimakan mereka rendam terlebih dahulu. Agak lembut. Mereka terus membaca, mereka terus beribadah. Tatkala dia sudah yakin bahwa rotinya sudah mudah untuk dikunyah, tidak terlalu lama, maka akhirnya dia hentikan belajarnya, dihentikan ibadahnya, baru kemudian dia konsumsi makanan dengan secepat mungkin, kemudian setelahnya dia kembali kepada ibadah kepada Allah, kembali kepada menuntut ilmu yang Allah wajibkan atas diri. Ini subhanallah mereka. Sampai ada di antara mereka, tatkala buang hajat, dia perintahkan anaknya untuk membacakan ilmu dari luar, sedangkan ia di dalam tempat buang hajat menyimak dan mendengarkan, karena di dalam tidak boleh membaca. Ya, di dalam tidak boleh melakukan hal-hal yang mulia. Maka dia akali. Dia cari cara, dia cari solusi bagaimana waktu yang Allah berikan kepadanya tidak berlalu sia-sia. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini kedudukan sangat luar biasa dari al-asr, dari masa siang dan malam yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini adalah modal besar kita untuk bisa selamat kelak tatkala kita bertemu dengan Allah. Karena kalau masa ini sudah tidak diberikan oleh Allah, waktu ini sudah tidak diberikan oleh Allah, apa yang bisa kita lakukan?
Kita hanya bisa berangan-angan. Ini modal besar kita. Jika seandainya ada seorang pedagang, dikatakan orang yang akan sukses dalam dagangannya adalah dengan modal besar yang Allah berikan kepadanya, maka keselamatan akhirat kita itu tergantung dengan izin Allah bagaimana kita memanfaatkan modal besar ini, yakni masa dan waktu yang Allah anugerahkan kepada kita. Akan tapi kebanyakan kita, nasallallahu salam wal afiyah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang banyak hamba dan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Yakni nikmat apa? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan yang Allah berikan kepadanya dan nikmat keluangan waktu yang Allah anugerahkan kepadanya. Sehingga tatkala waktu kita banyak, tidak dalam kondisi sibuk, kita tertipu. Kita banyak menghabiskan waktu ini dengan sia-sia. Kita banyak termenung, kita banyak menghayal, kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Namun tatkala kita sudah dalam kondisi sibuk, maka kemudian kita berangan-angan. Karenanya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, wajar jika seandainya Allah tabaraka wa ta'ala tatkala bersumpah dalam surat yang ringkas ini, surat yang pendek ini akan tapi memiliki isi kandungan sangat luar biasa. Allah berfirman wal asri, demi masa, untuk mengingatkan kepada kita bahwa modal terbesar kita selamat nanti bertemu dengan Allah adalah waktu yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka jangan sia-siakan waktu. Kita sedang berpacu dengan waktu ini, dengan ajal kita. Maka kebaikan apapun yang bisa kita lakukan dan kita mampu melakukannya, lakukan. Jangan disia-siakan. Karena kita semua paham bahwa hari yang telah berlalu tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Berikutnya Allah tabaraka wa taala berfirman pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebagaimana kita sebutkan di awal tadi bahwa ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i, merupakan surat yang cukup sebagai motivasi bagi manusia untuk beribadah. Karena Allah tabaraka wa taala menegaskan pada ayat yang mulia ini bahwa semua manusia berada dalam kerugian. Bahkan penegasan bahwa manusia berada di dalam kerugian ditakkid oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Penjelasan ini dengan beberapa takkid, dengan beberapa muakkidat. Tatkala Allah tabaraka wa taala hendak menegaskan kepada manusia bahwa semua manusia berada dalam kerugian, Allah tekankan hal ini dengan beberapa bentuk penekanan. Yang pertama dengan sumpah. Ini yang pertama. Tatkala Allah hendak mengatakan bahwa kalian manusia semuanya berada dalam kerugian, untuk menegaskan hal ini Allah awali dengan sumpah. Demi masa, kata Allah. Kemudian yang kedua, penekanan bahwa manusia berada di dalam kerugian, Allah firmankan dengan bentuk penekanan yang kedua, yaitu dengan inna, lafaz taukid. Ini yang kedua, sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, Allah tabaraka wa ta'ala tegaskan bahwa manusia benar-benar berada di dalam kerugian dengan huruf lam yang ada dalam huruf fi, la fi. Sehingga sebagian para ulama mengatakan dari sisi balaghah ini juga taukid. Ini juga penekanan. Maka kita lihat, tatkala Allah tabaraka wa ta'ala hendak menyampaikan kepada manusia bahwa kalian benar-benar berada dalam kerugian, Allah tegaskan hal ini dengan tiga penguat. Sumpah, huruf inna, huruf taukid, kemudian lam, la fi khusr. Maka subhanallah diterjemahkan, demi masa sesungguhnya manusia, sesungguhnya itu inna, huruf taukid, kemudian la fi diterjemahkan dengan benar-benar berada di dalam kerugian. Maka tatkala penjelasan dari firman Allah tabaraka wa taala bahwa kita semua berada dalam kerugian, ini cukup untuk mendorong kita, mendorong seorang manusia bagaimana caranya selamat dari kerugian ini.
Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, anna kulla insanin khasirun. Wal khasiru diddur rabih. Ya, semua manusia merugi. Dan tatkala disebut manusia merugi artinya lawan dari keberuntungan. Artinya manusia itu merugi dan tidak mendapatkan keberuntungan. Ini menakutkan. Sebagaimana kita sebutkan tadi, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali takut merugi, baik dalam urusan dunia apalagi dalam urusan akhirat. Kemudian beliau mengatakan wal khasaru maratibu muta'addidatun mutafawitatun. Sedangkan kerugian itu berbeda-beda, bermacam-macam. Kata beliau, berbeda-beda, bermacam-macam. Tingkatannya berbeda. Artinya seorang mungkin ditimpakan kepadanya kerugian yang lebih besar dari kerugian yang ditimpakan kepada yang lainnya. Sehingga Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, kadangkala kerugian seseorang itu khasaran mutlaqa. Seorang itu tertimpa kerugian secara mutlak. Secara mutlak. Yakni seperti kondisi kahaliman khasirat dunya wal akhirah. Seperti orang yang merugi dunia dan merugi akhirat. Dan tidak mendapatkan nikmat di akhirat kelak dan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahim waliyadzubillah. Ini namanya khasarun mutlak, kata beliau. Kerugian yang mutlak. Di dunia merana, di akhirat juga merana. Khasirat dunya wal akhirah. Rugi dunia dan rugi akhirat. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 11. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi, khasira ad-dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin." Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 11, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah ala harf. Menyembah Allah dengan berada di tepi. Dalam istilah bahasa kita, berada di ujung tanduk. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Apabila ia memperoleh kebajikan, tatkala ia beribadah kepada Allah, tatkala ia masuk Islam, kemudian beribadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah, kemudian Allah berikan kepadanya kebaikan, itma'an nabi. Maka tetaplah ia dalam keadaan itu, tentram hatinya. Ia melanjutkan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia tetap berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan syariat. Namun kata Allah, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Namun jika ia ditimpa suatu bencana, ia beribadah kepada Allah, masuk Islam, berpegang dengan syariat, kemudian Allah ujikan kepadanya bencana. Diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, inqalaba ala wajhi. Berbaliklah ia ke belakang. Ia tidak mau lagi beribadah, ia bahkan meninggalkan Islam, murtad. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, orang yang seperti ini, khasirat dunya wal akhirah. Rugilah ia dunia dan rugilah akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya tentang tafsir ayat yang mulia ini. Disebutkan ada seorang yang hijrah ke kota Madinah. Hijrah ke kota Madinah. Ia masuk Islam, tinggalkan agama paganis, tinggalkan penyembahan berhala, memeluk Islam, kemudian hijrah ke kota Madinah. Madinah adalah kota atau negeri yang dahulu negeri wabah. Wabah banyak di Madinah, penyakit banyak di Madinah. Maka tatkala lelaki ini sampai di Madinah, setelah ia masuk Islam, kemudian apabila di Madinah, fa in waladat imra'atuhu ghulaman, kiranya istrinya melahirkan seorang anak laki-laki, kudanya juga melahirkan, artinya hartanya ditambah oleh Allah, dia diberikan oleh Allah kenikmatan dunia, maka lelaki ini mengatakan, hadza dinun salih,
Ini baru agama baik. Ini agama yang baik. Karena aku tidak pernah mendapatkan hal yang seperti ini sebelum aku memeluk Islam. Sebelum aku memeluk Islam. Namun sebaliknya, wa illam talid imra'atuhu, tatkala istrinya setelah ia masuk Islam dan pindah ke Madinah tidak melahirkan, dan juga kudanya tidak melahirkan, artinya hartanya tidak ditambah oleh Allah, bahkan mungkin Allah ujikan kepadanya kesulitan dalam kehidupan dunia, maka dia langsung komentar, hadza dinun su', ini adalah agama yang buruk. Ya. Sebelum aku masuk Islam, kondisiku lancar, nikmatku banyak, nikmat yang diberikan kepadaku banyak, kebahagiaan dunia banyak aku dapat. Namun setelah aku masuk Islam, aku mengalami keadaan yang sulit seperti ini. Agama yang buruk. Maka kemudian dia murtad, dia keluar dari Islam. Maka orang inilah yang dikatakan oleh Allah, ya'budullah ala harf. Dia beribadah kepada Allah di tepi, di ujung tanduk. Kalau setelah masuk Islam beribadah kepada Allah, hartanya semakin banyak, nikmatnya semakin banyak, maka dia tentram di atas keislaman, tentram di atas syariat, tentram di atas ketaatan kepada Allah. Namun sebaliknya kalau Allah uji dia dengan kesulitan, inqalaba ala wajhih, ia tinggalkan syariat, ia tinggalkan Islam, maka orang ini khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan rugi akhirat. Ini yang dimaksud dengan al-khasarul mutlak. Ini kerugian yang mutlak. Dunia tidak dapat, akhirat apalagi. Dan ada sebagian yang kedua, kata Imam Sa'di rahimahullah, khasiran min ba'dil wujuh, rugi namun dari satu sisi, tidak pada sisi yang lainnya. Jadi kerugian yang menimpanya tidak mutlak. Ya, kerugian yang menimpanya tidak mutlak. Dan kalau yang pertama tadi tentunya bagi orang kafir yang tidak Allah berikan kepadanya kenikmatan dunia, dan tentunya tidak Allah berikan kepadanya kenikmatan akhirat, maka kerugian yang kedua yang menimpa seorang manusia yang tidak mutlak, mungkin kerugian yang menimpa seorang muslim. Kerugian yang menimpa seorang muslim, ia merugi dari satu sisi akan tapi tidak rugi dari sisi yang lainnya. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwa manusia semuanya berada dalam kerugian. Apakah dia kafir ataukah dia mukmin, semuanya berada dalam kerugian. Sehingga para ulama tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, kata al-insan di sini am, lafaz umum. Semua manusia tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Semuanya berada di dalam kerugian. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikutnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pada ayat yang ketiga, menjelaskan tentang siapakah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari kerugian yang pasti ini. Apakah kerugian mutlak atau kerugian yang tidak mutlak? Siapakah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari kerugian ini? Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali kata Allah, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Yang kedua, beriman yang pertama dan mengerjakan amal saleh yang kedua. Kemudian watawasaw bil haqq, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran. Watawasaw bis sabr, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ini 4 sifat. Siapapun yang memilikinya, berarti Allah Tabaraka wa Ta'ala telah selamatkan ia dari kerugian yang pasti. Al-Imam Sa'di berkata, illa man ittasafa bi arba'i sifat. Kecuali orang-orang yang memiliki 4 sifat yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada ayat yang ketiga. Yang pertama, sifat yang pertama, amanu. Al-iman, beriman. Beliau berkata al-iman bima amarallahu bil imani bih. Beriman dengan perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk diimani. Ya. Beriman dengan setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani. Dan maklum bagi para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah,
Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Beriman dengan semua yang diperintahkan untuk diimani oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan semua perincian terkait dengan rukun iman yang 6. Apa yang harus kita imani tentang Allah? Apa yang harus kita imani tentang malaikat? Apa yang harus kita imani tentang Rasul, tentang kitab, tentang hari akhir, dan tentang takdir. Semuanya diimani. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan beriman. Al-imanu bima amarallahu bil imani bih. Beriman dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani. Kemudian beliau berkata, wala yakunul imanu bidunil ilm. Dan perlu diketahui bahwa iman itu tidak akan mungkin muncul tanpa ilmu. Bahkan beliau mengatakan, fahuwa far'un anhu. Iman itu adalah cabang dari ilmu. Dan bahkan iman tidak akan sempurna kecuali atas dasar ilmu. Benar yang dikatakan oleh beliau rahimahullah. Bagaimana mungkin seorang beriman dengan sesuatu sedangkan ia tidak mengilmui sesuatu yang akan dia imani? Apakah kita bisa membayangkan seorang beriman kepada Allah akan tapi ia tidak kenal Allah? Apakah mungkin seorang dikatakan beriman dengan baik dan sempurna kepada malaikat sedangkan dia tidak mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah dan Nabi-Nya tentang malaikat? Maka beliau mengatakan, la yakunul iman bidunil ilm. Iman tidak akan mungkin muncul tanpa ilmu. Maka kalau ditanya oleh sebagian orang, mana yang lebih dahulu, iman atau ilmu? Maka kita katakan dua hal ini adalah dua perkara yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Tidak mungkin bisa dipisahkan. Karena iman itu tidak akan muncul tanpa ilmu. Ini yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Wala yakunul imanu bidunil ilm. Iman itu tidak akan mungkin ada tanpa ilmu. Bahkan tidak akan sempurna iman kecuali atas dasar ilmu. Karenanya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita contohkan misal beriman dengan hari akhir, dengan hari kebangkitan, dengan adanya hari pembalasan, dengan adanya surga dan neraka. Kita contohkan karena semua ayat dan surat yang kita bahas dari surat yang pertama dalam pembahasan juz amma, surat An-Naba, dan sampai surat yang sedang kita bahas ini, tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat-surat yang berbeda ini, mayoritasnya semua menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian. Karena memang surat-surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah kepada beliau sebelum hijrah, titik beratnya itu berada pada pembahasan iman dengan hari akhir. Maka kita lihat bahwa orang-orang yang beriman kepada hari akhir, yang sempurna keimanan mereka, adalah orang-orang yang mengilmui akan adanya hari akhir. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 55 dan 56. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yu'fakun wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts wa fahadha yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang salah satu di antara kejadian pada hari kiamat nanti. Salah satu kejadian pada hari akhirat nanti. Dan pada hari terjadinya kiamat, kata Allah, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Ma labithu ghair sa'ah. Mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja. Kadzalika kanu yu'fakun. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran, kata Allah. Ini anggapan mereka. Ini sangkaan mereka. Sebuah anggapan dan prasangka yang sama sekali tidak didasari ilmu. Sehingga tidak memunculkan keimanan kepada Allah. Tidak memunculkan iman. Kemudian Allah berfirman pada ayat 56, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْإِلْمَ وَالْإِيمَانِ. Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan diberi keimanan.
Sehingga mereka membangun iman mereka di atas ilmu yang mereka miliki. Apa yang mereka katakan? Laqad labithum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Sesungguhnya kamu telah berdiam di dalam kubur kamu menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Fahadha yaumul ba'ts. Maka inilah hari berbangkit itu. Walakinnakum kuntum la ta'lamun. Akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya, tidak mengetahuinya. Jadi sekali lagi, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, iman tidak akan mungkin muncul tanpa ilmu. Bahkan tidak akan sempurna iman seorang kalau imannya tidak dasari dengan ilmu yang benar. Maka tatkala kita beriman kepada rukun iman yang 6, maka kewajiban bagi kita mengilmui tentang apa yang dimaksud dengan rukun-rukun ini. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Apa yang harus diimani tentang iman kepada Allah? Apa yang harus diimani tentang iman kepada malaikat? Apa yang harus diimani tentang iman kepada kitab, kepada nabi, kepada Rasul-Rasul Allah tabaraka wa ta'ala? Kemudian kepada takdir. Apa yang harus kita imani? Kita beriman tentang apa? Maka butuh belajar, butuh mengkaji, butuh mengaji. Apa yang dimaksud dengan rukun iman yang 6 yang diwajibkan bagi kita untuk mengimaninya? Ini sifat yang pertama, iman, beriman. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua yang dengannya seorang akan selamat dari kerugian, wa amilus salihat. Beramal saleh. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wa hadha syamilun li af'alil khairi kulliha. Amal saleh yang dimaksud di sini adalah mencakup semua amal saleh, amal kebaikan. Baik zahir maupun batin. Yang berkaitan dengan hak Allah, al-muta'alliqa bihaqqillah wa haqqi ibadihi. Apakah amal yang baik itu berkaitan dengan hak Allah ataukah berkaitan dengan hak hamba? Al-wajibah wal mustahabbah. Apakah hukumnya wajib maupun hukumnya sunnah atau mustahab? Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini maksud dengan amal saleh, kata Imam Sa'di rahimahullah, adalah semua amal kebaikan dalam Islam. Yang zahir maupun yang batin. Ada amal zahir. Amal zahir adalah amal lisan yang diucapkan oleh lisan, yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, dan ada amal batin. Amal batin, amal yang berkaitan dengan hati. Tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Islam atau iman memiliki 60 sekian cabang. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari amal iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ini amal lisan. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang paling rendah dari iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini amal anggota tubuh. Kemudian beliau mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan sifat malu adalah bahagian daripada cabang-cabang iman. Ini adalah amal batin, amal hati. Maka tatkala Nabi kita yang mulia SAW menyebutkan iman dengan berbagai macam cabangnya, maka Nabi sebutkan ada amal lisan, ada amal jawarih anggota tubuh. Amal lisan diwakili oleh ucapan la ilaha illallah. Amal anggota tubuh diwakili dengan menyingkirkan gangguan dari jalan. Sedangkan amal hati diwakili dengan sifat malu. Al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu adalah bahagian daripada cabang-cabang iman. Maka tatkala Allah tabaraka wa taala berfirman, beramal saleh, Al-Imam Sa'di mengatakan mencakup semua amal kebaikan, yang zahir maupun yang batin. Yang berkaitan dengan hak Allah atau berkaitan dengan hak hamba. Karena ibadah, amal kebaikan itu ada kaitannya hak Allah. Mengerjakan salat, ini hak Allah. Ya, mengerjakan salat adalah hak Allah. Berpuasa, hak Allah tabaraka wa taala. Berhaji, hak Allah tabaraka wa taala. Namun di sana ada amal-amal yang itu merupakan hak manusia. Harus kita tunaikan. Seperti berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ayah dan ibu kita yang telah berbuat baik kepada kita. Maka kita harus berbuat baik kepada karena itu haknya. Menerima kebaikan dari kita karena keduanya telah berbuat baik kepada kita. Maka Nabi SAW bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u.
siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan yang dia lakukan. Balaslah kebaikannya. Bahkan Nabi SAW katakan, jika seandainya kamu tidak mendapatkan sesuatu yang bisa engkau gunakan untuk membalas kebaikan yang telah dia lakukan kepadamu, maka minimal engkau doakan dia. Engkau selalu doakan dia sampai engkau yakin bahwa kebaikan yang telah dia lakukan itu telah Anda balas dengan doa baik yang kau ucapkan untuknya. Kemudian beliau mengatakan al-wajib wal mustahabbah, baik amal kebaikan itu hukumnya wajib atau hukumnya mustahab. Jadi intinya amal saleh yang dimaksud di sini adalah mencakup semua kebaikan, mencakup semua perkara yang diperintahkan untuk dilakukan dalam Islam. Apakah zahir maupun batin, berkaitan dengan hak Allah atau hak hamba, baik yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya mustahab. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga, at-tawasi bil haqq, saling nasihat, menasihati untuk tetap berada di atas kebenaran. Untuk tetap berada di atas iman. Kata beliau, wahwal iman. Saling menasihati antara satu dengan yang lainnya, sesama kaum muslimin untuk tetap berada teguh di atas keimanan. Untuk selalu beramal saleh. Ayyusi ba'duhum ba'dan bidzalik. Di mana seorang muslim menasihati, mengingatkan saudaranya untuk tetap berada di atas keimanan, untuk tetap melakukan amal saleh. Wa yahutsuhu alaihi, memotivasi saudara untuk melakukan ibadah. Wa yurghibuhu fi, ya, dan mendorong seorang muslim untuk senantiasa beramal, untuk senantiasa beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini disebut dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini disebut dengan dakwah. Saling nasihat menasihati untuk tetap berada di atas kebenaran. Inilah nasihat. Inilah amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah dakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila kita lihat seorang muslim melakukan maksiat, maka kita nasihati agar ia meninggalkan maksiat. Kita ingatkan dia atas kesalahan yang dia lakukan. Kita motivasi dia untuk melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sifat yang ketiga ini, para ulama mengatakan inilah dakwah. Inilah amar ma'ruf dan nahi mungkar yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Dan kita semua tahu kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kedudukan menasihati, kedudukan berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala suatu hari berkhutbah di hadapan kaum muslimin setelah beliau diangkat menjadi khalifah. Kemudian beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Ma'idah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Sesungguhnya kalian membaca ayat yang mulia ini, kata Abu Bakar, ini sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 105. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, alaikum anfusakum. Jagalah dirimu, selamatkan dirimu. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Kalian baca ayat ini, kata Abu Bakar. Namun kata Abu Bakar, wa innakum tad'unaha ala ghairi mawdi'iha. Akan tapi kalian tidak meletakkan ayat ini pada tempatnya. Kalian tidak memahami ayat ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seakan-akan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa yang penting kita sendiri selamat. Kalaupun orang binasa, biarkan mereka. Bukan urusan kita. Karena dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan alaikum anfusakum. Jagalah dirimu, selamatkanlah dirimu sendiri. Sedangkan orang-orang yang sesat tidak akan membahayakan kamu, tidak akan bisa menimpakan mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Kemudian kalian, kata Abu Bakar, memahami ayat ini tidak pada tempatnya. Padahal aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nasa idza ra'awul munkara wa la yughayyirunahu awsyakallahu azza wa jalla ayya'ummahum bi'iqabihi. Sesungguhnya masyarakat apabila mereka melihat sebuah kemungkaran dilakukan di kalangan mereka, kemudian mereka tidak berusaha untuk merubahnya,
tidak berusaha untuk mendakwahinya, tidak berusaha untuk menasihati orang-orang yang melakukan maksiat tersebut, maka Allah tabaraka wa ta'ala, hampir-hampir saja Allah tabaraka wa ta'ala akan timpakan kepada mereka hukuman kepada seluruh mereka, baik yang berbuat maupun yang tidak berbuat. Jadi dakwah, setelah kita beriman, setelah kita beramal saleh, maka kita harus tawasi bil haq, saling nasihat menasihati antara sesama kita kaum muslimin untuk mentaati kebenaran. Inilah dakwah, inilah amar ma'ruf nahi mungkar, inilah nasihat. Maka tatkala kita dinasihati, kita ditegur, maka hendaknya kita berlapang dada, bahkan kita berterima kasih kepada orang yang menegur kita, kepada orang yang menasihati kita, bukan malah marah, bukan malah mencela. Karena tidaklah saudara kita menegur kita kecuali atas dasar kecintaannya kepada kita sebagai saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasulullah, kecuali apabila ia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Kita ingin selamat dunia dan akhirat. Kita ingin mendapat ridha Allah dunia dan akhirat. Maka kita juga ingin agar saudara kita selamat dunia dan akhirat, mendapat ridha Allah dunia dan akhirat. Kita tidak ingin terjerumus ke dalam kebinasaan. Kita tidak ingin terjerumus ke dalam kesalahan dan maksiat yang bisa membinasakan kita nanti tatkala kita bertemu dengan Allah. Maka begitu juga seharusnya ada dalam hati kita terhadap saudara kita seorang muslim. Jadi ini sifat yang ketiga. Watawasau bil haq. Ini dakwah, ini adalah dakwah, nasihat kepada sesama, ya, beramar ma'ruf dan mungkar kepada sesama, menasihati kepada sesama. Ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat adalah watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, watawasi bis sabri ala taatillah. Saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran, yakni sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Sabar ala aqdarillahil mu'limah. Sabar menghadapi ketentuan-ketentuan Allah yang berat atau musibah. Artinya, harus saling nasihat menasihati antara sesama untuk bisa bersabar. Dan hendaknya kita bersabar. Dari apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sungguh, mengerjakan perkara yang diperintahkan oleh Allah adalah berat bagi jiwa. Berat bagi jiwa. Apalagi dalam melakukannya, khususnya di zaman fitnah ini, tantangannya bukan hanya dari jiwa yang berat, yang malas melakukan ibadah, tapi juga tantangannya adalah dari orang-orang ada di sekitar kita yang kadang-kala menentang kebaikan yang hendak kita lakukan. Maka Allah tabaraka wa ta'ala pesankan bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian bersabar dalam meninggalkan maksiat. Karena jiwa ini selalu condong ingin melakukan maksiat kepada Allah. Maka kita kuatkan hati kita kuatkan kesabaran kita untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Dan para ulama mengatakan 3 bentuk sabar ini yang paling berat. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, sabar dalam menghadapi ujian yang diujikan oleh Allah kepada kita. Yang paling berat adalah kesabaran yang pertama. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ini yang paling berat. Kalau sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, kadangkala jiwa kita memang tidak secara tabi'i, secara tabiat, naluri tidak suka dengan kemungkaran tersebut. Ya. Secara naluri, kita tidak suka melakukan maksiat-maksiat yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Kemudian terkait dengan sabar menghadapi musibah, apa yang hendak dikata kalau musibah sudah Allah tentukan? Kita tidak punya jalan lain kecuali sabar. Tapi subhanallah, menyabarkan diri, menguatkan diri untuk tetap melakukan ketaatan kepada Allah, ini kita punya 2 pilihan. Pilihan melakukan, ada keinginan melakukan dan ada keinginan untuk tidak melakukan. Maka menyabarkan diri, menguatkan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sabar di atas ketaatan ini jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Karenanya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah,
Ini adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah untuk saling tawasi, agar kita saling menasihati antar sesama kita kaum muslimin untuk sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan maksiat kepada Allah, sabar dalam menghadapi ujian yang diujikan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menutup tafsir beliau dengan perkataan fabil amrainil awwalain yukammilul insanu nafsah. Dengan sifat pertama yang kedua, seorang hamba menyempurnakan dirinya di hadapan Allah. Ia beriman, ia beramal saleh, ia sempurnakan dirinya. Ia sempurnakan dirinya. Wabil amrainil akhiraini yukammilu ghairah. Dan dengan sifat yang dia miliki yang ketiga dan yang keempat, dia sempurnakan orang lain. Ya, dia sempurnakan orang lain. Jadi dia beriman, kemudian beramal, kemudian berdakwah, kemudian bersabar atas gangguan dan ujian yang ditimpakan oleh Allah tabaraka wa taala kepadanya dalam kehidupan dunia ini. Wa bi takmilil umuril arba'ah. Kemudian beliau mengatakan dengan menyempurnakan 4 sifat di atas, yakunul insan qad salima minal khasar wa faza birrabihil azim. Maka dengan menyempurnakan 4 sifat yang disebutkan oleh Allah, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Beriman, beramal saleh, ya, kemudian berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian yang keempat bersabar, maka sungguh ia telah selamat dari kerugian dan insyaallah dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tidak ada pilihan bagi kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah hidup di atas muka bumi kecuali meniti jalan yang telah difirmankan oleh Allah ini, jika kita ingin selamat dari kerugian yang pasti yang melekat pada kita, yang menimpa kita. Berimanlah dan beramal salehlah dan beramar ma'ruf nahi munkar, beramar ma'ruf dan nahi munkar, berdakwah, menasihati, memberi peringatan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bersabarlah dalam kehidupan ini, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam meninggalkan maksiat, dan dalam menghadapi ujian dan musibah yang ditimpakan oleh Allah. Kalau ini yang sudah kita lakukan, insya Allah kita selamat dari kerugian yang difirmankan oleh Allah pada ayat yang kedua. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, apa yang dapat kita sampaikan dari pembahasan surat Al-Asr, dari apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir beliau ini. Demikian, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada tafsir surat berikutnya, yakni surat Al-Humazah biidznillah tabaraka wa taala. Kita cukupkan pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.